penguburan saudara yang terbaik, kuburan itu adalah di tanah wakaf. Itu secara umum. Jadi kuburin jangan di tanah sendiri, jangan, tapi di tanah wakaf. Di tanah wakaf itu bagus. Ini secara umum, nggak tertulis wong kitab kita ini kecil ya, jadi saya harus paparin dari kitab-kitab yang besar berkenaan materi ini supaya kita lebih luas ngaji, nggak bolak-balik pada kitab yang sama. Jadi di pekuburan umum itu cari begitu, pekuburan umum artinya di tanah wakaf, begitulah pekuburan umum. Jangan di tanah sendiri, meski di tanah sendiri ada plusnya ada, tentu minusnya juga ada, normal lah. Kalau di tanah wakaf atau di pekuburan umumnya kaum muslimin, orang kita sebut TPU, itu enggak kegeser-geser biasanya. Kalaulah di tanah sendiri jadi masalah. Di depan rumah orang-orang dulu tuh, saya nggak paham kalau di Kebon Jeruk ada apa enggak begitu. Jadi orang-orang dulu nguburnya banyaknya di samping-samping rumah. Di Bekasi, kalau ngaji dari sini nih minggu ketiga saya langsung lari ke Bekasi. Tuh mau masuk perkampungan nih, ibarat masuk dari Jalan Raja Sono nih, Solihun apa namanya ya. Pinggir-pinggirnya tuh samping rumah kuburan, samping rumah kuburan. Itu begitu. Ini menjadi kendala kalau anaknya tidak baik, sebab tujuannya bagus, dikubur di depan rumah itu biar ingat mati, ziarahnya dekat, tujuannya begitu, itu bagus. Tapi pada tataran turunannya enggak, akhirnya tanah dijual, kan begitu? Bener enggak? Tanahnya dijual repot. Rumah tuh kalau dia yang beli muslim enak, begitu dia mengerti ini kuburan, enggak dikencingin, enggak diapa. Kata kita ama singkoh kan yang rada berani mahal engkoh nih ya kan, begitu. Kok ini kuburan engkong gua, pokoknya kuburan gua enggak apa-apain, yang penting lu punya tanah jual ama we, begitu. Kata singkoh, pokoknya enggak diapa-apain dah, begitu. Kata kita, baik kalau begitu saya jual. Udah dijual, ini tanah gua, suka-suka gua mau buat kencing ke, kan tanah gua, urusan lu. Beragu di pengadilan kalah kita, salah kita. Itu yang terjadi, itu kayak begitu. Jadi kuburan akhirnya ada juga di sini nih, nggak jauh lah dari sini, saya nggak mau sebut aja, Anggrek lah wilayahnya itu, ada itu rumah yang ada kuburannya, saya tahu itu. Dia mendulu mungkin, makanya Binu Selamat dah, saya tahu tuh rumahnya. Ini bagaimana ya, udah jangan pakai bang lah, kamarnya repot, kencing segala macam, begitu. Jadi rumah nih dijual, akhirnya kuburan jadi acak-acakan. Kita mau bagaimana wong di rumah orang, jadi kendala, begitu, jadi kendala. Ini yang jadi repot. Jadi karena itu adab mengubur itu carilah kuburan umum. Kalau kuburan umum kalau tidak darurat, insya Allah nggak bakal kegusur, kecuali darurat kena tol, otomatis kita lawan pemerintah kan nggak mungkin, nggak bisa. Ya kita nurut, kegeser, itu jarang terjadi begitu, jarang. Tapi ada. Jadi milih di pekuburan
umum. Itu satu hal yang paling penting. Begitu. Keuntungannya dikubur di pekuburan umum itu, di samping enggak kegali-gali, adalah mendapat cipratan pahala, cipratan rahmat. Kalau di pekuburan umum begitu, mendapatkan cipratan rahmat dari siapa? Dari mereka-mereka yang berziarah kubur. Kan doa terakhirnya itu biasanya dalam tahlilan juga suka dipakai. Cuman kalau di Jakarta ini kan demen disebut satu-satu tuh orang, sampai 1000 ya kan, bebusa itu mulut yang baca itu, berlembar-lembar. Emang maunya begitu ya kan, begitu. Sian pengurus masjid begitu, ada duit dibilang almarhum 100, duitnya 5.000, satu orang kebagi berapa ini ya, begitu. Tapi udah adatnya begitu ya, khair begitu. Jadi kan ada doa tuh, Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa alaihi wa ala jami'i ahlil kubur. Kan itu namanya dapat cipratan Tuhan, turunin rahmat, ampunan, syafaat buat kita, buat yang kita ziarahi ini atau yang ditahlilin, dan buat semua yang ada di pekuburan ini. Ahli kubur dapat cipratan, dapat cipratan. Ya namanya cipratan enggak basah. Basah enggak? Kagak. Kalau pengen basah bikin haul sendiri. Kan begitu. Kan kalau namanya dapat cipratan kan dikit cipratan. Tapi masih mending. Itu mohon maaf, kenapa Bung Hatta dikubur di tanah kusir? Bapak proklamator kita, Bung Hatta, Muhammad Hatta, alim itu saudara. Bung Hatta tuh orang kita sebut kiai, alim kabir, suaranya halus kecil. Tahu Mualim Bunyamin? Suaranya kecil beliau, Kiai Bunyamin. Bung Hatta begitu, suaranya kecil tapi pinter. Begitu, waktu mau proklamasi itu dorong-dorongan untuk baca. Kata Bung Karno, Anda aja Kiai. Enggak mau Bung Hatta, jangan. Ini berbicara semangat, suara saya kecil. Kudu yang gede menggelegar, ente yang baca, dorong-dorongan. Maka akhirnya yang baca proklamasi itu Bung Karno, karena suaranya gede lantang. Bung Karno tuh ngaji sama saya punya datuk namanya Syekh Arsan Tauil di Digul, waktu dibuang bareng tuh. Begitu lama ikut ngaji, lama ngaji Bukhari gitu Bung Karno. Jadi kemudian itu Bung Hatta ndak mau dikubur di Taman Makam Pahlawan, nggak mau. Kenapa? Mestinya di Kalibata gitu, Taman Makam Pahlawan, ndak mau gitu, maunya di tanah kusir. Ada apa ini? Jadi Bung Hatta ndak mau, saya jangan di situ, saya di pekuburan umum aja. Begitu, kayaknya udah ngaji Riyad kayaknya Bung Hatta ini. Jadi di pekuburan umum aja, jangan di Taman Makam Pahlawan, ndak usah. Ditanya kenapa, jadi bila anak-anak saya enggak ziarah sama saya, setidak-tidaknya
saya dapat cipratan rahmat dari doa-doa kaum muslimin yang ziarah di pekuburan umum ini. Itu namanya mengamalkan sunnah daripada sunnah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Taman Makam Pahlawan ziarahnya sewaktu-waktu. 10 November ziarah. Itu juga pakai ditembak-tembak dor untuk malaikat bisa ngeles. Kalau kagak kena juga itu. Ya begitu Senajis. Iya katanya tuh. Begitu ditembak dia. Ziarahnya begitu, ziarah kenegaraan. Ini ziarah udah di kampung aja, di sunatnya di pekuburan umum. Maka itu Bung Hatta di Tanah Kusir tuh, di Tanah Kusir nggak jauh lah 300 meter dari rumah itu kan makamnya itu Bung Hatta. Seberangnya ada itu tuh Bagus Samsudin tuh, seberangan makamnya tuh, makam Aulia Tanah Kusir tuh. Itu Bung Hatta jadi alim saudara, bapak ekonomi, jadi jago fikih muamalatnya tuh Bung Hatta kiai bukan nggak kiai Bung Hatta ziarah dia begitu. Bung Hatta udah pernah ziarah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasihlah sama pahlawan orang dekat ya, daripada jauh-jauh kemana-mana. Ziarah itu Bung Hatta dekat begitu. Sebagai kita terima kasih sama para pembangun dan pendiri bangsa ini, negeri ini. Kalau bangsa mau dari dulu, bangsa Indonesia negara baru begitu negara gitu. Kecuali Amerika menegara dulu baru ada bangsa Amerika. Kalau kita mah bangsa dulu baru ada negara. Jadi satu dikubur di pekuburan umum, namanya Tosiga ya. Oh iya Tosiga begitu. Jangan di rumah, jangan begitu. Nanti diziarahin juga kagak, dijual aja. Ada yang ngomel-ngomel, nih baba lagi kubur di rumah jadi kagak bisa dijual. Ya Allah, baba diomelin udah mati masih diomelin juga begitu. Ada aja lagi. Itu satu. Kedua, kuburlah di dekat orang soleh. Karena bertetangga dengan orang soleh itu manfaatnya besar. Kuburan tuh kalau bahasa bisa digelitikin ama yang jaga makam, gua bayar deh bang deket situ tuh bang gitu. Begitu gelitikin itu begitu. Karena dekat orang soleh itu adalah manfaat besar, bukan saja di dunia, bahkan dikubur kayak begitu. Betapa yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi hebat. Abu Bakar menjelang wafat, Abu Bakar bilang kepada anak-anaknya termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan kepada teman-temannya, bila abah wafat, kata Abu Bakar kepada Aisyah, abah pengen dikubur di dekat Rasulullah. Rasulullah itu Sayyidus Salihin, rajanya orang saleh, pimpinan orang soleh sejagat raya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Khalqi ajmain. Abu Bakar begitu, minta dikubur dekat Nabi. Tapi Abu Bakar pesan, nanti tolong jenazah saya ditaruh di pintu
makam Nabi. Anggap ini makam Nabi, itu pintu. Taruh aja di depan. Bila pintunya ngebuka sendiri, berarti Abah diizinin kubur dekat Nabi. Bila kemudian tidak nutup, maka Abah dikubur di Baqi' saja. Baqi' itu 200 meter dari Masjid Nabawi. Baqi', tanah kusirnya Madinah, begitu. Namanya Baqi'. Itu Abu Bakar. Ditanya, kenapa pengen dekat Nabi? Kata Abu Bakar, Abah ini hidup bersama Rasulullah. Abah waktu Rasul hijrah, Abah juga ikut hijrah. Nabi di Madinah, Abah juga ikut ke Madinah. Kemana Nabi berperang, Abah ikut ada di sampingnya. Hidup Abah bersama Rasulullah. Abah nggak pengen meninggal jauh-jauh daripada Rasulullah. Begitu. Itu menunjukkan pekuburan dekat orang soleh itu sangat dianjurkan. Terusannya cerita ini adalah Abu Bakar wafat setelah memimpin kaum muslimin kurang lebih 3 tahun, yakni 2 tahun 3 bulan. Abu Bakarlah kemudian wafat. Dimandiin, kemudian dikafanin, sholatin, gotong, taruh depan kuburan Nabi, depan rumahnya, rumah Siti Aisyah. Pintunya ngebuka sendiri, pintunya, padahal ndak ada otomatis, nggak ada orang di dalamnya, wong kuburan, kamarnya tuh Siti Aisyah di luar, buka, maka ngebuka sendiri, ya digali di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Palanya Abu Bakar lurus dengan pundaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Palanya lurus dengan pundaknya Nabi. Itulah Abu Bakar. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab, saudara. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang sudah dibilang Madinah kudu steril daripada non muslim, tapi ada sahabat begitulah nggak enaknya begitu. Ini mau orang baik, ya baik dah. Satu orang ternyata mau ngimamin sholat subuh, ditusuk Sayyidina Umar 17 tusukan, ucusnya keluar kemana-mana, digotong. Saya nggak panjangkan berbicara bagaimana subuhnya. Abu Bakar Umar kemudian minum susu pagi itu, kemudian susunya pas diminum keluar karena ucusnya keluar, satu pertanda nyawa enggak lama lagi, karena ucus keluar bagaimana, makanan keluar. Maka Umar bin Khattab bilang kepada anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Umar, Abdullah, baik Abah kau datang ke rumah Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Terus sampaikan salam Abah, kalau diizinin Abah pengen dikubur di dekat Rasulullah. Kalau diizinin, tapi izin, kalau nggak izin nggak apa-apa. Lalu kemudian larilah Abdullah bin Umar ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kata pintu, singkatnya salam, ngobrol, sampaikan. Kata Abah, kalau Abah wafat pengen dikubur di dekat Rasulullah, bagaimana, diizinin enggak bunda? Kata Siti Aisyah menjawab, tadinya saya itu pengen di situ, kan di kamarnya, kamar Siti Aisyah, kamar Rasulullah, tidur bareng dengan Siti Aisyah.
itulah kuburan Nabi. Kata Siti Aisyah, sebetulnya yang saya punya pengen saya biar ngumpul di situ ada abah saya, di situ ada laki saya, di situ ada saya. Tadinya begitu, kata Siti Aisyah. Tapi karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab minta, baik dah saya mengalah. Jadi saya tidak di situ. Boleh buat Umar. Jadi mohon maaf, ini kasur Siti Aisyah, itu kuburan Abu Bakar, kuburan Nabi Abu Bakar. Ada satu lagi sekamar di kamar. Maka kemudian Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar pulang menyampaikan bahwa dapat izin dari Ummul Mukminin. Girang setengah mati Sayyidina Umar. Kenapa Umar harus izin? Sebab itu rumah Siti Aisyah. Abu Bakar mau andai nggak izin nggak apa-apa, wong rumah anaknya. Begitu. Tapi Umar bukan saudara, bukan apa. Begitu dengan Abu Bakar, dengan Aisyah. Jadi izin disampaikan oleh Ibnu Umar, abah diizinin. Girang setengah mati Sayyidina Umar. Lalu ditanya, kenapa abah itu pengen dikubur di situ? Dijawab oleh Umar bin Khattab, abah ini banyak salahnya. Abah ini ngeri, takut ditanya-tanya ama mungkar nakir di kuburan. Kan kata Nabi serem mungkar nakir, nama aja mungkar serem, nakir menyeramkan. Enggak ada makhluk paling serem menyeramkan sejagat raya kecuali mungkar dan nakir. Belum nanya aja lihat orangnya takut, apalagi ditanya-tanya. Saudara nonton film Sundel Bolong, itu sih masih cantik itu mah. Ini serem, mak lampir, ndak ada makhluk sejelek ini rupanya. Mungkar nakir. Kata Umar, saya kan pengen dikubur dekat Nabi. Kan mau melotot-melotot juga sampingnya ada Rasulullah. Jadi kan nanya juga kan lumayan ya kan. Mau berisik dia samping Nabi. Umar, jadi biar selamat abah hidup, abah cinta sama Nabi. Abah di Mekah bareng sama Nabi, di Madinah bareng sama Nabi. Abah pengen bukan hidup doang, mati pun bareng sama Nabi. Itu maknanya bahwa kuburan itu dekat orang soleh, bahkan yang enggak kebagian, semacam Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis sanadan wa matnan, tahajud dari umur 8 tahun sampai umur 80 tahun, 72 tahun ndak putus tiap malam 300 rakaat tiap malam dari umur 8 tahun 300 rakaat sampai umur 80, maknanya 72 tahun enggak putus 300 rakaat. Alhamdulillah kalau kita sih enggak dari kecil. Sekarang aja corona biasa aja begitu, ngeluh mengeluh ibadah mau enggak, bener enggak? Aduh, kita itu kayak begitu kelakuan kita ini. Imam Ahmad udah umur 80, loyok badannya, lemah, udah enggak kuat. Hanya kuat tahajud separohnya 150 rakaat sampai wafat. Imam Ahmad. Tapi sebelum wafat dia panggil anaknya yang tua, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, Abdullah, baik abah, sini abah mau wasiat
Apaan Abah? Itu di kitab Abah, ada kitab Imam Ahmad, kitab hadisnya namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Banyak itu, 13 jilidan kitab hadisnya Imam Ahmad. Begitu. Itu di kitab Abah itu jilid 1. Itu diambil dari lemarinya. Udah diambil, ini Abah, dibuka, ada 2 rambut, tiga, ada 3 rambut, ada 3 rambut. Apaan ini? Begitu kata Abdullah, rambut. Kata Imam Ahmad, ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rambutnya Rasulullah. Nanti kalau Abah wafat, tolong ditaruh di mata kanan Abah 1, mata kiri Abah 1, di mulut Abah 1, baru udah ditutup kain kafan. Begitu ya, gitu kata Imam Ahmad. Anaknya bertanya kepada Imam Ahmad, maksud Abah ini apa? Harus begini-begini. Kata Imam Ahmad, ini begini, ini rambut nih dibagi dari guru Abah Imam Syafi'i, dibagi 3. Jadi Abah simpan buat nanti dikubur. Jadi maksud Abah ya apa? Bila Abu Bakar hidup bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, ke Madinah bersama Rasulullah, sampai mati kuburannya di samping Rasulullah. Bila Umar bin Khattab hidup bersama Rasulullah, hijrah di Madinah juga Rasulullah, dan kuburannya di samping Rasulullah. Siapa Abah? Abah ini orang biasa, padahal alim besar. Abah orang biasa. Abah bagaimana ngadepin pertanyaan kubur? Kalau Abu Bakar Umar di samping Rasulullah, paling tidak Abah ngeri. Ini jangan-jangan telepon dari Munkar Nakir nih. Abah ngeri, jangan-jangan ngadepin Munkar Nakir ini nggak lolos. Maka paling tidak kalau nggak lolos, mau digebuk juga mikir-mikir, ada rambutnya Rasulullah. Jadi paling tidak nggak bisa bersama Rasulullah, paling tidak Abah dikubur bersama rambutnya Rasulullah. Begitulah saudara, sunat dikubur tuh di dekat orang soleh. Dekat orang soleh itu sunat. Begitu, dekat kiai, dekat apa, enak. Orang ziarah ke Bali akan dapat ada di situ. Begitu dekat orang soleh. Milih kuburan tuh kalau boleh milih, kuburan tuh, milih. Penting. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, bila tadi cerita-cerita ada dalam kitab Nurul Absar, begitu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada bocah berumur 3 tahun, baru umur 3 tahun, bocah wafat, saudara, wafat. Udah dikubur oleh abahnya. 3 hari sesudah penguburan itu, abahnya mimpi ketemu dia dalam tidur itu. Cuman rambutnya ubanan, udah putih semua. Si abahnya kaget.
Kata abahnya, ya waladi, ma birasik. Anakku, ada apa dengan kepalamu ini? Kau ini anakku bukan? Kok anakku udah ubanan? Kau kan meninggal bocah. Kenapa udah ubanan? Kan rambutnya hitam, cakep. Itu si bocah menjawab, Abah ini salah ngubur. Saya ini kuburannya di sampingnya tukang minum-minuman di dunianya. Jadi waktu dia disiksa, saya kena cipratan. Cipratannya aja membuat rambut hitam jadi ubanan. Cipratan azab. Itu di deket, apalagi kalau ditumpangin mah, di dekatnya tuh begitu, di dekatnya begitu, dekatnya begitu. Jangankan dikubur di dunia, wal'iyadu billah, di kebun jeruk umpama ada orang jadi teroris, atu kebun jeruk ngontraknya umpama itu ditangkap polisi, geger. Orang mana? Orang kebun jeruk. Oh, kampung teroris. Tuh gitu. Jelek juga padahal atu. Itu di dunia. Di dunia. Begaul tuh begitu. Dikubur sama. Dikubur. Maka pilihlah kuburan dekat orang-orang saleh. Manfaat. Manfaat besar. Manfaat. Begitu. Minta dikubur dekat orang-orang saleh. Tuh begitu. Dulu ada ulama luar biasa di Jakarta. Anaknya 12. Hafal Quran semua. Hatta umur yang 8 tahun hafal Quran udah 20 juz kala itu. Semuanya, nggak ada yang nggak hafal Quran. Istrinya juga hafal Quran. Semuanya keluarga. Adanya di Jakarta. Dan nggak ada yang nonton TV. Nggak punya TV. Ini dokter, bukan orang kampung, orang kuliahan. Dokter, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dr. Abdul Muhit, Abdul Fattah namanya. Tinggalnya di Blok O. Blok M tuh lewat dikit, dekat PT IKA. Blok O. Nggak ada TV, nggak boleh anaknya nonton TV. Semuanya nggak ada TV. Ini dokter. Kiai, nggak ada TV. Hafal Quran semua anaknya. Kalau mau tahu berita suruh baca Quran. Republika dia bacanya. Nggak boleh nonton TV anak-anaknya. Hafal Quran semua. Waktu wafat begitu, didatengin oleh guru-gurunya dah sebelum wafat dah. Kata Yai Muhyid, nanti kalau saya wafat kuburnya ke Jawa aja, di Kalinyamatan, kampungnya saya lupa nama kampungnya, Robayan, Jepara. Sekeluarga hafal Quran, kakek nenek semuanya, nggak ada keluarganya nggak hafal Quran. Yai Muhyid di Robayan, kubur begitu di Robayan. Saya paranin makamnya, begitu saya paranin ke Jepara, di makam keluarganya dekat kakek-kakek datuk-datuknya, dengan kuburannya sederhana kayak di daerah. Ngapa? Pengen kumpul dengan orang-orang soleh. Padahal
soleh, puasa seumur-umur Kiai Muhid, nggak pernah buka kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, puasa hari demi hari. Kiai Muhid adalah, bisa dicari di Google itu, puasa tiap hari. Kalau kita sih saum dahar, orang-orang saum, kita mendahar aja, dahar, saum dahar. Ya. Ini ahli puasa, ahli puasa. Dulu maulid tahun berapa itu, beliau ngisi juga untuk nasihat maulid majelis kita itu. Abah Yai Muhid itu alim, alim kabir, wali, luar biasa, luar biasa. Tapi begitu solehnya, puasa nggak buka-buka, hafal Quran, doktor, keluarganya hafal Quran semuanya, tapi tetap minta dikubur dekat orang soleh. Coba saudara, begitu. Ini penting saudara. Yang ketiga, adab mengubur tuh kumpulkan seblok keluarga. Sunat kuburannya ngumpul, jangan sampai baba di karet bifak, emak di tanah kusir. Apalagi ya, saya nggak hafal yang lain-lain, minta izin nyebut TPU di Jakarta ini. Saya yang hafal yang gede-gede aja. Begitu. Itu begitu. Akhirnya repot di kita. Apalagi mertua di karet bifak, baba kita tanah kusir, lebaran ribut sama bini, baru juga sholat id selaman-selamanan, muziarah, karet bifak dulu ntar macet, tanah kusir dulu macet, ribut. Masih itu lebaran ribut, sampai bisa bercerai itu gara-gara siapa duluan ziarah. Kata bininya, baba dulu, kan rumah ini dari baba, masa kuburan baba lo dulu, nah, lu kan tinggal di rumah baba. Jadi ribut. Ada ya yang bikin ribut tuh begitu. Bisa saja terjadi begitu saudara, bisa terjadi begitu. Akhirnya seharian kagak silaturahim karena macet di sono, karena macet di sini. Tuh begitu saudara. Karena itu sunat dikumpulin seblok, di blok di situ ya, kalau bahasa kita sekomplek dah. Kalau tanah kusir semua sekomplek begitu. Kalau blok utara blok selatan begitu blok. Nih enak jadi ziarahnya, enggak banyak kita kesana kemari. Saya potong dulu, bila sudah ngumpul bagaimana cara ziarahnya? Anggap ini blok nih, ada yang kuburan buyut kita sebelah mari, kan begitu, ada yang sebelah mari, ada yang di tengah, ada yang sebelah sono, kan banyak encang-encing apa. Kita cara ziarahnya begini, mumpung sayanya ingat jadi harus terangin begitu ya. Jadi kita masuk tado di pintu kuburan, di gerbangnya. Kalau di Tosiga tuh ada gerbangnya dah. Wadah. Dari gerbang kita salam umum. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana salaf wa nahnu lakum taba wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah warahmata wal ghufran amin ya rabbal alamin. Salam di pintu gerbang, namanya salam kepada seluruhnya. Habis itu kita datengin kuburan satu-satu. Mana kuburan siapa? Engkong dulu, engkong aja, baik. Paranin kuburan engkong, ada pada depan. Kita ngadep timur, kan mayatnya ngadep kiblat. Assalamualaikum yang kong siapa namanya? Ya kong siapa lah, kong Ahmad. Begitu. Antum lana salaf wa nahlukum taba wa inna insyabikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah warahmata wal ghufran.
Amin ya rabbal alamin. Jalan lagi. Kubur siapa? Nenek. Kubur siapa? Babak lagi. Kubur siapa? Enyak. Siapa lagi yang masih ada? Encang. Siapa lagi? Encing. Begitu. Sudah semuanya? Sudah. Disalamin semuanya, baru kita mau duduk di mana buat zikirnya. Cari yang rada ademan. Di mana kayaknya yang ademan di kuburan cing dah. Ya duduk di kuburan cing. Itu namanya kita mau kirim doa ziarah. Mau tadi tuh maranin kuburannya tuh. Biar kita enak. Lah kalau satu Yasin, satu kan bisa sampai sore, mana ada 20 lagi ya kan? Begitu. Jadi salamnya aja satu. Kan kalau kuburannya jauh kan repot. Kalau satu blok kan enak. Datengin atu, salamin semuanya. Atu di depannya tuh salamin. Baru mau duduk doanya di mana? Pilih aja. Nih teknis nih, di kitab nggak ada nih nantinya. Pilih aja yang bakal buat duduk di terakhir, walaupun babak kita. Jadi yang lain-lain dulu kan bakalnya, biar nggak geser-geser lagi ya kan. Pilih aja yang mau di terakhir, yang pengen kita duduk tahlilan, baca Yasin dan seterusnya. Di kuburan siapa nih? Engkau aja deh yang ada ademnya, pohonnya rada gede. Oh ya baik, terakhir aja. Jadi putar dulu biar tadi di situ, habis diri kan jadi duduk begitu. Kuburan cing biarin dia terakhir supaya tidak jalan ke sana kemari lagi. Jadi biar efisien. Itu namanya cara ziarah enak kalau seblok. Kalau seblok kan begitu, seblok enak. Begitu enggak kemana-mana. Jadi enak begitu. Jadi ziarah enak. Semuanya mengenali kita. Namanya di blok. Namanya. Jadi enak kuburan tuh. Jadi adab kuburan tuh di pekuburan umum, yakni bahasa kita orang wakaf dah biasanya. Kedua di dekat orang soleh, dan ketiga disatukan di keluarga. Apakah dikasih nama? Sebetulnya dikasih nama tuh baru. Baca nama-nama dalam tulisan di kuburan tuh ngurangi daya ingat hafalan. Begitu. Makanya lihat kuburan di Serang tuh nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak ada. Begitu. Nggak ada namanya. Yang diinjak-injak itu semuanya kuburan udah tumpuk 8 itu. Karena makam tuh udah 400 tahun. Udah 8 generasi. Begitu, enggak ada namanya, enggak ada. Hilang, enggak. Sebab cara biar ingat itu gampang. Jadi dikasih tandanya kuburan tuh pakai tapak kaki. Kalau kuburan itu diciriin dengan tapak kaki, walaupun enggak ada namanya, enggak bakalan hilang. Ciriin pakai tapak kaki. Bagaimana caranya? Ziarahin mulu begitu gitu. Gimana Pak? Bener nggak? Iya lah, kalau kita main ke rumah cewek, biar kata masuk ganggang, sering main kagak nyasar, kagak gitu. Kenapa? Emang ditandainnya pakai tapak kaki. Enggak perlu dikasih nama-nama, enggak perlu. Nama fulan lahir Jakarta, wafat Jakarta, diurus juga kagak. Diziarahin kagak. Mau bagaimana yang kayak begitu? Bukan di namanya, diziarahinnya. Penting. Ciriin pakai tapak kaki. Bukan saudara dikasih begini, bukan. Bukan gitu. Diziarahin, nggak bakalan hilang tuh. Di Serang tuh nggak hilang. Ini kuburan nenek, ini kuburan nyai, ininya ini nggak mau diziarahin. Nggak ada tulisannya, kagak ada, nggak ada. Itu apa? Karena emang diciriinnya pakai tapak kaki. Begitu, nggak perlu papan, nggak perlu. Kasih papan-papan itu nggak perlu. Kasih papan-papan nggak perlu.
Orang dikata gara-gara ditanya-tanya orang Jakarta aja saya kasih nama itu makam-makam syekh-syekh itu. Enggak, saya kasih nama itu. Itu kerjaan kita gara-gara orang Jakarta ini orangnya. Ini yang mana ini? Waduh, baik. Tiap begitu ziarah nanya lagi yang mana. Aduh, saya ciriin aja nih pakai tulisan. Begitu akhirnya. Begitu. Jadi ciri pakai tapak kaki. Cirinya tuh begitu saudara. Diblok lah, diblok itu lebih enak. Tapi pun kalau udah kadongan bagaimana? Baba di sono, Tegal Alur. Itu makamnya Tegal Alur ya? Tegal Alur sono ya. Wallahu alam dah, saya nggak hafal Tegal Alur di mana begitu ya. Pokoknya sebut-sebut kan begitu tuh, suka di TV. Ya ini di sini nih bagaimana? Apa kudu dikumpulin kalau udah dikubur? Enggak usah. Kalau udah dikubur enggak usah. Enggak usah dipindahin, enggak usah. Haram. Mudah taruh aja di situ. Kalau udah di situ mau kita enggak usah dipindah-pindah. Tuh adab-adab, tapi kitab kita belum kebaca. Bagaimana cara membuat kuburan? Nanti aja dah. Ya gitu ya. Baik. Ingetin saya waktu ngaji ini. Mungkin kan besok kajian tafsir Ustaz. Begitu ya. 2 minggu akan datang ingetin saya. Atau kalau yang tahu rumahnya Pak Agus, ambil aja. Itu saya udah buatin cara buat kuburan nih, biar kita ngelihat. Nanti biar rapih cara gali kubur yang benar. Yang ini bukan asal gitu. Nanti saya terangin nih. Saya pikir ini kita keburu waktu masuk pada materi ini supaya kita rapi, bukan asal di dalam kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Allah mendoakan. Baik, ini dulu yang ngacung duluan. Baik, imam. Waalaikumsalam. Baik, kalau anak yang belum dewasa enggak usah gitu, tapi adat itu biasanya berlaku walaupun enggak usah. Kalau enggak begitu bakal jadi ribut. Yang bakal jadi ribut kerjain aja. Jadi seperti biasanya saya enggak paham kalau di Kebun Jeruk ini bayi ini meninggal baru 7 hari lah lahir meninggal, biasanya ada tahlilan juga. Kalau di Kebun Jeruk ada tuh. Padahal nggak perlu ditahlilin juga, bayi ya kan. Ditanya juga kagak apa kagak, cuman adat untuk hiburan. Jadi bila kemudian terjadi begitu, kalau nggak ditasyid bakal jadi ribut di masyarakat, kerjain aja. Tapi kalau kemudian nggak jadi ribut, kalau belum balik nggak usah. Kalau belum balik kan sunat doang begitu, sunat doang. Karena kan kalau belum balik kan ditalkin juga nggak ada. Nggak perlu ditalkinin. Nanti nih bakal diterangin talkin di ujung. Bahkan bacaan talkin bakal diajarin oleh Syekh Nawawi bagaimana cara baca-bacaan talkin. Habis ini nih nanti bakal diterangin. Kitab kita ini halaman sebelahnya tuh sampai ditulisin atu-atu tuh bagaimana cara bacanya, doanya bagaimana. Itu ada lengkap kitab kita ini. Begitu insyaallah dalam kajian-kajian jenazah ini. Kalau bocah nggak perlu ditalkinin karena dia nggak disual di dalam kuburnya. Yang nggak disual dalam kuburnya nggak ada talqin. Tapi praktek masyarakat kalau kita nggak, keluarganya ngomel, katanya kita kurang sayang sama mayitnya. Ya kalau bakal terjadi begitu, kita nggak usah menjadi ribut, kerjain aja. Jadi ala kulli hal, kalau bocah ndak usah tasyid, tapi bakal kalau jadi ribut di masyarakat, ya kerjain saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Azab kubur.
Jadi azab kubur tuh sebutan kata kubur adalah namanya lil ghalib. Umumnya orang itu kalau meninggal dikubur, maka disebutlah azab al-qabri. Nabi pun berdoa begini di dalam penutup salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Meski boleh saja ada mayit yang tidak dikubur, seperti yang dimakan oleh binatang buas, seperti yang dimakan ancur di laut, begitu tuh, kemana-mana jasadnya, begitu. Ini apakah tidak ditanya? Tetap saja akan ditanya. Kenapa disebutnya azab kubur? Itu namanya umumnya orang mati dikubur. Meski ada yang tidak dikubur, hancur dengan dimakan binatang buas, atau hancur lebur, atau di laut, tetap saja itu bakal ditanya. Yang ditanya apanya? Karena ruh kan abadi, ruh itu kekal. Maka yang ditanya apanya? Yang ditanya ya ruhnya lah yang ditanya. Kalau diadab, apakah bakal tersakiti badannya? Karena ada ittisal bainal jasad war ruh, maka jasad juga akan merasa sakit manakala ruhnya dikemplang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mungkar nakir ini. Jadi ditanya dan diadab, semuanya itu begitu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi di dalam kitab tauhidnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah dari apa yang ditanya. Kurang lebih demikian. Yang dimaksud yang mananya? Iya, disitulah. Kalau tempatnya di situ, kalau umpamanya dia di dalam kubur itu, ya disitulah dia diadabnya. Nah, apa yang diadab itu tadi? Roh dan jasad. Bagaimana kalau kemudian jasadnya hancur seperti orang-orang dibakar jadi abu? Dipikir badan yang ditanya, tidak, ruh. Maka cuman roh ada ittisal dengan jasad, sehingga jasad itu kata Nabi ketika tidak bisa jawab dari pertanyaan mungkar nakir, maka dipukul oleh malaikat mungkar nakir hatta takhtalifa adla'uh, sampai hancur lebur, berserakan kemana-mana tulang-tulangnya, berkeping-keping segede belalang-belalang ketika digebuk itu begitu. Makanya orang mati kalau tidak ada orang yang hidup yang open, celaka dia gitu. Kalau kata Nabi dalam kitab Syarhus Sudur, Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan, laulal ahya lahalakatil amwat. Andai enggak ada keluarga yang masih hidup, yang mati celaka, apalagi yang kurang ibadahnya, suplainya tidak ada, suplainya. Maka seperti belakangan yang kemudian kuburannya pada gelap, ditanya oleh dia juga bingung kenapa kuburannya gelap. Dia nanya malaikat, kenapa kuburan saya gelap? Karpetmu digulung, karpetnya digulung gitu. Iya, karpetnya digulung, kan dia wakaf di masjid, wakaf di musola, ditaruh karpet, akhirnya karpetnya nggak dapat ganjaran dari dia wakaf, pantas gelap. Kata dia, saya tuntut ini nanti di akhirat yang gulung, ngadep sama Allah, ya Rob, siapa yang gulung? Marbot. Ada marbot nggak ini? Dituntut tuh marbot tuh, dia gulung tuh karpet, bakal dituntut tuh. Kata marbot, dia bakal ngadep sama Allah dengan gemeter, ya Rabb benar,
Ini akhirat, saya sadar sesadar-sadarnya nggak mau bohong. Saya benar ya Rob yang gulung, tapi mohon maaf jangan dihukum saya. Saya ada yang nyuruh ya Rob. Siapa yang nyuruhmu? DKM. Ya DKM dah tuh. Tanggung jawab dah. Main gulung-gulung, mungkin maksudnya baik. DKM ngegulung karpet itu karena belum ada rumah sakit isolasi karpet terpapar corona. Jadi karpet juga jangan sampai kena corona. Jadi saudara, beruntung orang yang punya keluarga yang hidup, yang mengingat dia, mengingat begitu. Bagus. Beberapa adat daerah nih, di daerah dia nih saya bisa injak juga rumahnya Sulaiman ini di Tegal. Kata dia dekat dekat guru, ya lumayan juga. Kalau nggak ngibulin gurunya nggak nyampe ke rumahnya. Sulaiman begitu. Saya ngisi acara di Purwahamba. Kalau di sono itu ada namanya ziarah kubro. Jadi sekampung itu ziarah. Jadi barang-barang tahlilan, barang-barang di makam sekampung. Semuanya. Jadi sekampung itu di makam pada habis bersih ziarah. Jadi ada tahlil rame-rame kayak kita orang Sa'banan itu rame-rame di makam. Semuanya pada duduk tuh di makam, di sekeliling-kelilingnya, rame sekampung. Ceramah tiap tahun itu. Jadi namanya ziarah kubro, sekampung, sedesa. Udah ziarah semuanya, pokoknya buyutnya siapanya di situ tuh, bikin tabligh akbar di situ. Itu begitu. Itu masih ada sampai sekarang adat daerahnya begitu. Adat daerahnya. Nah dari situ tuh dulu tahun berapa itu saya mampir nih ke rumahnya Sulaiman ini, ke Semedo, Semedo. Begitu tuh akhirnya. Saya mampir, itu adat bagus gitu. Kayak begitu. Jadi ziarah bareng-bareng semuanya sekampung itu, kakek buyutnya apanya kumpul di makam semuanya. Udah kayak hari raya aja di makam itu rame, zikir rame-rame, tahlilan rame-rame, semuanya ziarah. Pada duduk di makam masing-masing, tapi ada panggung di depan gapuranya itu buat tablignya itu. Begitu selesai itu makan rame-rame, pada bawa nasi masing-masing, kayak begitu tuh adat gitu. Bagus ya, bagus orang ziarah begitu. Jadi beruntunglah orang-orang yang mati yang memiliki keluarga yang hidup, yang peduli, yang open. Bagi kita yang tidak punya anak, buatlah kita anak sosiologi. Sosiologi itu anak asuh. Kita didik orang. Kalau kita nggak punya anak, sekolahin dia, bahasa kita orang pondokin dia sampai dia berhasil. Begitu, sampai dia berhasil sarjana kah dia, kerja dia, kita mati, kita dapat ganjaran dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia. Namanya anak sosialis. Anak bukan dari darah kita, tapi dari tindakan sosial kita. Begitu. Tapi didik, jangan bantu seperak dua perak, nggak usah banyak, satu dan pondokin. Biar apakah dia jadi ustadz nantinya, apa dia jadi direktur dia, apa jadi pembisnis kaya, sedekah dia, dan itu berantai nilai kebaikannya dan besar. Jangan bersedih bagi yang tidak punya anak. Itulah anak, dan ini penting. Jadi orang dikubur diadab di situ, diadabnya. Karena itu kita harus memilih kuburan dekat orang soleh, dekat orang soleh. Rumah aja begitu dah. Begitu, ini kampung teroris, begitu katanya. Padahal kita juga teroris, bukan gara-gara ada orang ngontrak doang jadi kata teroris. Itu kayak begitu, jadi jelek adanya. Karena itu orang
diadab di kubur. Sampai Nabi berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, jadi memang orang kalau sudah wafat, sunat dia disegerakan untuk diproses. Nggak usah nunggu lama-lama, nunggu anaknya yang ada di Jawa. Kemarin aja waktu sakit tuh, jangan duit udah gua transfer, bawa aja ke harapan kita, bawa Siloam, udah tuh gua kirim, udah mati aja pengen ditungguin. Kalau ditungguin hidup lagi, kagak apa-apa. Kalau ditungguin tuh hidup lagi enggak? Kalau enggak usah kubur, enggak ada manfaatnya juga. Mau ngapain kubur? Mayit itu kalau udah meninggal pengennya disegerakan, buru segerakan, jangan lama. Begitu, jangan lama. Makanya di daerah-daerah itu kubur malam-malam enggak apa-apa kalau bisa, karena apalagi sekarang terang benderang begitu kan. Makruhnya malam karena gelap gulita. Imam Hasan Basri doang yang mengatakan makruh kubur malam. Dalam Fathul Mu'in itu qalal Hasanul Basriyu yukrahud dafnu lailan, makruh dikubur malam. Hanya Imam Hasan Basri, qaul dhaif. Yang mutamad wala yukrahud dafnu lailan, tidak makruh, boleh saja kubur malam. Jadi disegerakan sesegera mungkin, begitu, sesegera mungkin disegerakan, ya dimandikan. Tapi kan ada kalanya yang mandiinnya nggak ada, ini nggak ada, kan repot juga yang kayak begitu. Begitu, mana ini hamilnya lagi mancing, kan mancing, kudu nungguin dulu pulang dia, kan begitu. Emang juga tukang mandiinnya hobi mancing, ada nggak begitu tuh? Nggak ada di kebun jeruk, nggak ada. Baik. Jadi bagusnya disegerakan, bagusnya disegerakan. Dia pengen buru-buru. Kalau orang tuh udah menang, itu pengen buru-buru. Kalau orang udah wafat itu pengen buru-buru diurus, jangan didiemin. Kurang lebih begitu. Sunnat. Wallahu a'lam.